Hai semua, perkenalkan saya Triabina. Saya dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan sejarah, peraturan, dan teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah sebuah olahraga yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang yang saling berlawanan untuk permainan tunggal, dan untuk permainan ganda memainkan dua pasangan yang saling berlawanan. Dengan tujuan untuk memukul bola permainan yang disebut kok atau shuttlecock agar melewati jaring supaya jatuh ke dalam lapangan lawan yang sudah ditentukan. Dan pemain harus berusaha untuk mencegah lawan untuk melakukan hal yang sama. Permainan olahraga bulu tangkis ini kemungkinan berkembang pada Mesir kuno tahun 2000 yang lalu. Akan tetapi, disebut-sebut juga di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Seiring dengan perkembangan permainan bulu tangkis, juga dikenal luas oleh masyarakat dunia pada abad pertengahan di Inggris, yaitu sebuah permainan tradisional anak-anak yang bernama battle rod dan shuttlecock. Olahraga bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania yang ada di Pune, India pada abad ke-19. Pada saat mereka menambah jaring dan memainkan secara bersaingan. Kemudian para tentara membawa permainan tersebut kembali ke Inggris pada tahun 1850-an, dan pada tahun 1877 rancangan peraturan pada pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath. Selanjutnya pada tahun 1893, Asosiasi Bulu Tangkis di Inggris dibentuk dan juga kejuaraan internasional pertamanya pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Sesudah itu bulu tangkis menjadi sebuah olahraga terpopuler di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara. Karena perkembangan yang sangat pesat, maka perlu didirikannya organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional. Kemudian diberi nama International Badminton Federation atau singkatannya IBF pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan dari beberapa negara. Di Indonesia juga dibentuk organisasi induk bulu tangkis tunggal nasional, yakni Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau singkatannya PBSI, pada tanggal 5 Mei 1951. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa peraturan dalam permainan bulu tangkis. Ada peraturan dalam lapangannya. Yang pertama, lapangan yang digunakan untuk permainan tunggal dan ganda berbeda. Yang kedua, permukaan lapangannya yang dianjurkan terbuat dari kayu atau terbuat dari bahan-bahan yang lunak, supaya tidak mengakibatkan cedera pada pemain bulu tangkis. Yang ketiga, untuk permainan ganda, jarak garis servis bagian belakang pada garis belakang lapangan adalah 0,76 meter. Dan untuk permainan tunggal, jarak garis samping dengan garis pinggir lapangan adalah 0,46 meter. Ukuran tinggi dari tiang net adalah 1,55 meter dan ukuran tinggi dari net adalah 1,52 meter. Yang kedua ada peraturan servis. Servis dilakukan dari satu sisi lapangan menyeberangi jaring ke area lawan. Pemain tunggal dan ganda memiliki area servis yang berbeda. Bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dinyatakan keluar dan poin untuk penerima servis. Posisi kiri dan kanan tempat servis dilakukan ditentukan dari jumlah poin yang telah dikumpulkan oleh pemain yang akan melakukan servis. Servis dari posisi kanan juga dilakukan saat jumlah poin masih 0. Pada set pertama,
Pemain atau pasangan yang melakukan servis untuk pertama kali ditentukan dengan undian, sedangkan untuk set berikutnya ditentukan oleh pemenang dari set sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir kita lanjut pada teknik dasar bulu tangkis. Yang pertama ada teknik memegang raket. Dalam teknik memegang raket ini dibagi menjadi dua teknik. Yang pertama teknik forehand dan teknik backhand. Pertama kita membahas teknik forehand. Teknik ini biasanya dilakukan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Untuk melakukannya, pertama posisi kepala raket sedikit menyamping, lalu memegang raket dengan cara seperti bersalaman. Posisi ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf V, sementara jari yang lainnya memegang erat raket. Yang kedua, teknik backhand. Cara melakukan teknik ini yaitu, pertama, posisikan kepala raket sedikit menyamping, lalu posisi ibu jari sedikit terpisah dari keempat jari lainnya. Kemudian, keempat jari lainnya memegang erat raket. Teknik yang kedua, teknik pukulan. Teknik dasar kedua dalam permainan bulu tangkis adalah teknik pukulan. Teknik pukulan yang biasa digunakan para atlet bulu tangkis adalah memukul dengan teknik forehand. Yang ketiga, teknik gerakan kaki. Seorang pemain bulu tangkis harus lincah dalam gerakannya. Tidak hanya tangan yang lincah, namun gerakan kaki juga harus lincah. Hal ini supaya menghasilkan pukulan yang baik dan mematikan. Harus ada koordinasi antara tangan dan kaki. Kerjasama antara keduanya sangat diperlukan dalam melakukan serangan atau tahanan. Teknik yang keempat itu posisi badan. Selanjutnya adalah posisi badan. Hal ini berkaitan dengan keseimbangan tubuh. Selain kelincahan, keseimbangan tubuh juga dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis. Menjaga keseimbangan tubuh dengan benar ketika melakukan serangan atau bertahan akan membuat performa menjadi lebih maksimal. Oleh karena itu, sangat penting untuk berlatih keseimbangan tubuh dalam permainan bulu tangkis. Yang kelima, ada posisi badan ketika melakukan pukulan. Ini ada beberapa posisinya. Yang pertama, posisi badan sedikit menyamping ke arah net. Yang kedua, kaki kiri berada di depan kaki kanan. Yang ketiga, posisi badan berada di belakang shuttlecock. Yang keempat, bahu kanan sedikit ditarik ke arah belakang. Yang kelima, harus bergantian posisi bahu kanan dan kaki kanan ketika sedang melakukan pukulan. Dan ada pula teknik yang keenam, teknik melakukan servis. Servis adalah salah satu pukulan dari berbagai macam pukulan yang ada dalam permainan bulu tangkis. Servis biasanya dilakukan dengan cara mengarahkan shuttlecock ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang. Dalam melakukan servis ada beberapa contoh. Yang pertama, forehand pendek. Forehand pendek ini dilakukan dengan cara mengayunkan raket tidak terlalu kuat. Ketika melakukan teknik ini, posisi jatuhnya shuttlecock tidak akan jauh dari net area lawan. Yang kedua, forehand tinggi. Servis ini menggunakan tenaga yang kuat atau tenaga yang penuh. Posisi jatuhnya shuttlecock akan jauh dari net atau di belakang area pemain lawan. Ketika melakukan servis ini, biasanya pemain akan membuka kaki selebar pinggang dengan posisi tubuh sedikit menyamping. Hal ini berguna untuk memperkokoh posisi berdiri pemain. Yang ketiga ada backhand service. Servis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga yang sedang. Ketika melakukan servis ini, posisi kaki disesuaikan dengan tangan yang sedang memegang raket. Jika yang memegang raket adalah tangan kanan, maka kaki kananlah yang berada di depan. Begitu juga sebaliknya. Dan ada teknik yang ke-8, teknik overhead. Teknik overhead dilakukan ketika posisi jatuhnya shuttlecock berada di belakang tubuh kita sendiri. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul shuttlecock
seperti halnya melempar sesuatu. 9. Ada teknik smash. Teknik dasar dalam permainan bulu tangkis yang terakhir yaitu teknik smash. Teknik smash merupakan teknik yang dilakukan untuk menyerang dan mematikan pergerakan lawan. Cara melakukannya yaitu dengan melakukan lompatan tinggi dibarengi dengan memukul shuttlecock dengan kuat ke arah daerah lawan. Jika teknik ini dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan gerakan shuttlecock yang mematikan. Sekian dari penjelasan singkat saya tentang sejarah, peraturan, dan teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Terima kasih.